Pemirsa, intens investigasi. Geger, dunia maya dan dunia hiburan tanah air seolah kembali pecah karena dugaan isu perselingkuhan yang kembali menyeret nama Randy Kejarnet, suami Lady Nayoan, yang kali ini mengaitkannya dengan seorang wanita diduga salah satu jemaat di tempat Randy beribadah. Namun, yang mengejutkan, berbeda dari sebelumnya, respon Lady Nayoan kini justru bikin publik makin terdiam. Lantas bagaimana sikap Lady Nayoan? Benarkah ia telah mengetahui isu yang sedang ramai tersebut? Dan lalu bagaimanakah pula responnya saat mendengar hal ini? Benarkah pula ada sesuatu yang lebih penting dari ini, sehingga membuat Lady Nayoan agaknya sedikit mengesampingkan isu yang tengah berkembang luas tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kembali mundur 1 atau 2 tahun ke belakang, di mana dugaan perselingkuhan Randy Kejarnet sempat mengguncang publik pada pertengahan tahun 2023 lalu. Bahkan, disinyalir rumah tangganya dengan sang istri, Lady Nayoan, nyaris berakhir akibat dugaan kabar tersebut. Kini, 2 tahun berselang, atau mungkin di tengah Lady Nayoan yang sedang berusaha kembali menata hatinya, isu serupa pun kembali mencuat. Isu ini berkembang saat di media sosial ramai potret yang memperlihatkan wajah seseorang diduga Randy tampak menempelkan pipinya dengan seorang wanita yang kali ini disebut-sebut sebagai salah satu jemaat dari gereja tempatnya biasa beribadah. Namun yang mengejutkan, sikap Lady justru terkesan di luar dugaan saat menanggapi isu yang sedang ramai tersebut. Alih-alih menanggapinya, Lady yang ditemui awak media kebetulan saat tengah bersama suaminya itu malah memberikan pernyataan yang bikin publik bertanya-tanya. Pasalnya mengaku sudah melihat foto yang dimaksud, tapi ia malah memilih untuk menegaskan bahwa wanita tersebut bukan bagian dari gereja yang kini biasa mereka sambangi. Lady juga menyebut, kalaupun pernah benar, pernah bertemu, kemungkinan hal itu pun sudah lama. Lantas, benarkah foto yang tersebar itu memang disengaja untuk memancing emosi Lady ataupun ada maksud lain di baliknya? Jangan nanya saya, nanyanya yang posting. Kok nanya saya tuh saya nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau ditanya fotonya, iya udah lihat fotonya. Terus dibilangnya infonya satu gereja gitu kan? Tidak satu gereja itu ya. Jadi kalau teman-teman ingat tahun 2023 bulan Desember itu kita memang masih bergereja di Sarbini. Ya. Nah, beliau ini adalah salah satu di Sarbini itu. Gitu. Jadi sebenarnya udah lama banget gitu loh, dari semenjak di Kerinduanku, ya semenjak dari Kerinduanku ada sampai sekarang. Nah, kita kan di Kerinduanku gitu. Nah, kalau di KC itu nggak ada nama itu, dari pekerja pun bukan, jemaat pun bukan. Sebenarnya sih gini ya, jadi gini, gereja di Sarbini itu setiap Natal itu Natalannya di GBK gitu. GBK sama Sarbini kan deket ya gitu. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri aja deh gitu, maksudnya yang aku bisa jelasin sih sampai di situ. Sebenarnya kayak saya yang tadi bilang, yang saya tahu, yang saya waktu kenalan sama saya itu memang di gereja Sarbini, bukan gereja sekarang gitu loh. Dan itu udah lama banget gitu. 2023. Kan saya kan memang dari 2023 ke sana memang saya bergereja di sana. Sama aja sih sama teman-teman gereja lainnya gitu. Maksudnya biasa aja karena aku tidak pelayanan di gereja tersebut gitu. Jadi saya pernah kenalan, ketemunya di sana. Kalau ketemu juga di Sarbini dan di GBK. Ya, pasca permasalahannya kemarin,
memang seolah semakin membuat api cinta dalam pernikahan mereka membara. Lady Nayoan juga mengungkap bahwa kini dirinya tahu betul kemana sang suami pergi, apa yang dilakukannya saat itu, dan dengan siapa dia pergi. Makanya untuk menjawab hal ini, Lady Nayoan tak perlu banyak berpikir. Menurutnya, jika sang suami saat itu mengenakan baju yang bersifat formal, kemungkinan ia memang sedang berada di gereja untuk melakukan pelayanan. Sementara itu, Randy pun juga ikut menjelaskan, di mana menurutnya memang cukup banyak orang yang ingin meminta foto dengan dirinya, baik sedang berada di sebuah acara keagamaan atau acara-acara lainnya. Ia juga menambahkan dalam foto yang viral, kemungkinan foto itu diambil saat Randy berada di dalam mobil dengan si wanita. Ia menegaskan saat momen itu pun sang istri ada di sisinya dan keduanya sedang sama-sama melakukan ibadah bersama, meski tak mengetahui spesifik kapan foto itu diambil. Ya gitu aja, sama, nggak ada versi-versian, orang sama ceritanya gitu. Berarti fotonya diambil di tahun 2000. Kalau ditanya dia udah lupa sih ya, nggak tahu. Kalau aku sih nggak tahu gitu ya, maksudnya bilang tahun kapan begini, bingung juga gitu loh. Yang aku ingat ya kalau Randy lagi pakai batik itu berarti kita lagi saya lagi pakaian formal, itu biasanya kita lagi pelayanan gitu. Dan biasa kayak misalnya contoh, let's say Amel kan kenal Amel kan satu pelayanan sama kita, Amel naik mobil sama kita, itu kan biasa gitu. Atau misalnya ada juga misalnya teman-teman yang lain gitu, aku sesi sekian, Kak bareng ya, ntar ada aku taunya dijemput gitu. Jadi aku sebenarnya nggak mau jelasin sih, karena mau dijelasin gimana pun juga gimana mau dijelasinnya kayak gimana coba. Nah kalau dari aku sama Randy sih gini aja, kita tuh orang yang percaya segala sesuatu tuh diizinin Tuhan. Amin. Ya kan, kalau ibaratnya kalau orang mau pakai kita misalnya buat terkenal, berarti kan puji Tuhan, berarti kita pohon yang tinggi yang anginnya kencang gitu kan. Jadi angin kencang. Buat saya sih sama Randy, makanya karena dia maksudnya gini lah, saya mau ngomong apapun, kenapa dia kemarin juga ada beberapa teman-teman yang WhatsApp gitu, karena saya juga bingung, maksudnya yang posting bukan saya, cuman saya tidak membenarkan kalau dibilang satu gereja, karena kita tidak satu gereja. Itu gereja lama banget tuh, 2023 aku kesini udah berapa tahun kita nggak ke gereja itu gitu. Kalau dibilang numpang sih juga nggak bisa dipastiin numpang sih, maksudnya namanya kita tuh gimana ya, sepelayanan gitu kan biasa gitu. Cuman kalau alasannya kenapa kok gini-gini ya jangan nanya begitu kali ya, kita nggak tahu. Benernya sih kayak gini aja sih, selesai pelayanan, terus kalau misalnya minta foto kan kayaknya bukan cuma 1-2 orang yang minta foto gitu ya. Kayak lu minta foto makanya Mel, biar lu terkenal Mel. Iya gitu, jadi kalau misalnya dibilangnya gini loh, kalau misalnya setiap nanti nih abis dari sini nih, setiap cewek yang pernah minta foto apa gimana terus foto, maaf ya, kadang kan aku juga bisa lihat di tempat rame atau di tempat manapun bisa ketemu orang di jalan. Ini saya kasih tahu lagi ya teman-teman ya, ada ibu-ibu nih pernah foto Randy, saya ada mbak maaf ya begitu foto ya, saya mau ngomong apa gitu kan, iya bu nggak apa-apa saya minggir, tapi ya udah gitu loh. Yang aku tahu saat itu, yang aku juga udah ngobrol sama Lady, saat itu juga ada Lady. Maksudnya kita kan juga sama-sama pelayanan, aku pelayanan sama Lady bareng. Maksudnya apa ya, kayak yang tadi barusan Lady jelasin aja. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya, pasca permasalahannya kemarin, seolah semakin membuat api cinta dalam pernikahan mereka membara. Randy bahkan terlihat tenang dan santai menanggapi semua tudingan yang datang. Pasalnya ia percaya badai dalam hidup pasti datang. Tapi ia percaya semua yang terjadi tidak lepas dari izin Tuhan. Lebih lanjut, Randy juga mengatakan bahwa hubungannya dengan Lady tetap baik-baik saja. Bahkan baru-baru ini keduanya masih terlihat pergi bersama, menikmati waktu luang bersama. Kini ia pun mengungkap ada sejumlah proyek yang sedang disiapkan dan ia yakin badai ini hanya sementara dan akan tergantikan dengan kabar baik di masa depan. Kalau buat aku ya tadi
seperti penjelasan Lady aja lah. Maksud aku, namanya orang hidup pasti ada cobaan. Ya udah, maksudnya jalanin aja, pasti Tuhan yang izinin, Tuhan juga pasti yang sertain supaya bisa lewatin. Dan aku yakin ini juga pasti ada sesuatu yang baik dan maksud yang baik ke depannya. Dan puji Tuhan juga, apa ya, aku sama Lady juga dari kemarin-kemarin, dari berbulan-bulan lalu, dari tahun-tahun lalu juga puji Tuhan deh, hahaha aja. Kita juga tadi habis nyalon, habis makan. Jadi kayak ya udahlah, kita ambil point of view-nya aja. Kalau kita nggak ketemu kan. Point of view baiknya aja, ya mungkin ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang baik. Kalau untuk menata karir ya, puji Tuhan. Sekarang lagi ada beberapa persiapan film, series, terus nanti ada juga beberapa project yang mau launching ya. Nanti kita kabari. Terkait tudingan yang beredar dan kepercayaan publik yang mungkin sempat hilang kepada dirinya, ia tidak ingin memaksa siapapun untuk percaya. Yang paling penting baginya saat ini adalah menjaga keharmonisan keluarganya. Selama ia dan Lady baik-baik saja, selama anak-anaknya bahagia, dan selama keluarganya tetap harmonis, itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak peduli jika publik menudingnya mencari sensasi. Yang ia pikirkan hanya satu, istri, anak-anak, dan keluarga yang ia cintai. Aku sih nggak mau bilang gini, kan aku tidak ada di foto itu. Kalau Randy ngomong juga kan kesannya dia membela diri. Jadi kalau menurut aku sih, aku menyikapinya, saya tahu di mana suami saya tahu suami saya ngapain aja, saya tahu dia di mana gitu. Dan sebenarnya kita mostly sih bareng terus gitu. Nggak pernah yang kayak lama banget, itu belum pernah gitu. Cuma pernah sesekali, tapi itu pun nggak yang maksudnya nggak ada hubungannya lah gitu ya. Dan kita memang udah lama banget nggak ke gereja Sarbini gitu. Puji Tuhan sih. Tadi yang kayak statement yang Lady bilang, apa tadi? Ini kan aku juga ngomong, pasti kan orang bilang udahlah Mbak, masih percaya aja, bla bla bla, so on, netizen tuh bisa komen apa aja. Dan juga gini loh, aku juga nggak pernah maksa orang untuk minta orang percaya. Cuma yang aku cuma jaga, yang aku paling penting buat aku, yang aku jaga, aku sama istri aku baik-baik aja, sama anak-anak baik-baik aja, keluarga aku happy-happy, mereka masih bisa liburan, mereka masih bisa masih bisa tenang, kita masih bisa happy bareng. Buat aku itu udah cukup. Jadi kayak mau orang bilang dikerjain kek, settingan kek, siapa yang nyuruh kek, ditunggangin siapa kek, kuda kek, go ahead. Cuma buat aku yang penting, aku tuh cuma berharapnya ya, maksudnya gimana ya, yang aku cuma pikirin tuh Lady, anak-anak, keluarga, udah. Ya, di balik isu dugaan perselingkuhan yang beredar, Randy mengungkap hal yang tengah ia perjuangkan saat ini. Hal itu menurutnya bahkan lebih penting daripada menanggapi kabar ini. Lantas apa yang dimaksud Randy? Benarkah hal ini berkaitan dengan sang mertua yang kabarnya tengah menderita sakit? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dalam perjumpaan dengan awak media, Randy Kejarnet akhirnya juga angkat bicara soal rasa cintanya pada sang istri. Dengan suara yang berat, menahan emosi, Randy mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Lady. Ia sadar banyak yang meragukan perasaannya, tapi Randy tak butuh pengakuan. Yang terpenting baginya adalah terus berjuang. Ia pun tak menampik bahwa ujian demi ujian terus datang menghampiri rumah tangga mereka. Salah satunya
Kabar duka yang datang dari Ibunda Lady yang ternyata harus kembali menjalani pengobatan kanker. Bagi Randy, Lady kini sedang berada dalam masa yang sangat berat. Ibunya sakit, ayahnya sudah tiada, dan hanya ibunya satu-satunya tempat bergantung dan bentuk cinta terbesar dari seorang suami adalah menjaga istrinya tetap kuat, tetap tenang di tengah badai kehidupan. Gini ya, maaf ya, ini kalau saya boleh ngomong ya. Orang mau ngomong saya secinta apa sama dia, orang nih yang sekarang lagi komen saya itu juga nggak akan percaya. Tapi kalau bilang cinta, saya cinta. Kalau bilang sayang, saya sayang. Makanya saya sampai sekarang tuh gimana ya, berjuangnya juga ya pasti berjuang lah. Berjuang buat bangkit, berjuang buat keluarga, berjuang buat anak-anak, berjuang buat Lady. Apa ya, tetap stabil hatinya. Namanya lagi sakit, terus tiba-tiba ada begitu, terus belum lagi apa yang kita kerjain, belum lagi apalagi semuanya yang urusan kehidupan kita. Bukti cintaku ke dia itu ngejaga itu semua gitu sih. Di sisi lain, Lady pun buka suara tentang kondisi sang ibunda. Lady mengungkapkan bahwa ibunya kembali mengidap kanker. Awalnya, kanker ginjal itu ditemukan di tahun 2023, lalu menyebar ke kandung kemih dan sempat menjalani kemo dan radiasi. Namun di awal 2025, kabar buruk datang lagi. Dokter menyebut ada pertumbuhan baru di beberapa titik. Kondisinya pun disebut sudah memasuki stadium lanjut dengan pengobatan yang lebih intens. Beban berat ini dirasakan langsung oleh Lady karena sang ibu adalah satu-satunya orang tua yang ia miliki. Dan kini yang membuat Lady bisa tetap berdiri kuat adalah keberadaan Randy yang terus ada di sisinya. Dan mungkin inilah makna cinta sebenarnya. Tak sekadar janji manis, tapi hadir ketika yang lain hanya menonton dari jauh. Mama tuh awalnya ini, jadi mamaku tuh awalnya 2023 kanker ginjal, terus ginjalnya diangkat, merambat kali ya, merambat ke kandung kemih. Kandung kemihnya waktu 2023 di biopsi, 2024 jalanin kemo lancar. Radiasi. Iya, kemo dan radiasi lancar. Nah kan biasa kalau orang cancer tuh per berapa 3 bulan itu di teropong kan. Nah Januari kemarin ya, kalau saya Januari atau awal Februari, mamaku check up lagi, pikirnya ini adalah tahun mamaku tinggal 6 bulan sekali nih, tinggal teropong gitu. Ternyata numbuh baru di saluran kemih. Jadi ada kansernya di kandung kemih dan saluran kemih. Jadi 3 titik. Itu kan aku sempat posting juga minta doa, dan yang itu diangkat semua. Tapi setelah itu karena jadi kalau orang kanker itu kan dibawa tuh ininya hasil jaringan yang diangkat itu. Nah dibawa ke lab, terus hasil labnya itu karena multiplikasi ya, kalau dokternya sih bilangnya gitu, karena multiplikasi tumbuh di lain tempat gitu. Itu dibilangnya kayak semacam kayak stadium lanjut gitulah. Terus kemonya tuh udah beda. Harus kemonya kemo imunoterapi. Imunoterapi. Gitu. Dan itu susah banget carinya di sini. Sebenarnya bukan susah sih, tapi agak lumayan aja harganya. Lumayan. Gitu. Sementara itu mundur sedikit lagi ke belakang. Sebelumnya saat rumah tangganya hampir berada di ujung tanduk, Lady akhirnya memilih memaafkan kesalahan suaminya itu dan kembali menata biduk rumah tangganya. Lantas, apa alasan Lady Nayoan melakukan hal tersebut? Benarkah ia melihat perubahan Randy yang semakin harinya terasa? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Satu kalimat bijak menyebutkan, jika perihal masa depan adalah misteri, sepertinya benar-benar bisa disandingkan dengan apa yang terjadi dalam biduk rumah tangga Randy Kejarnet dan juga sang istri Lady Nayoan.
Bagaimana tidak, pasangan ini sempat mendapatkan banyak pertentangan dari hampir seluruh pihak, terutama warga net dan masyarakat luas, yang mengaku miris dengan tindakan yang dilakukan oleh Randy di masa lalu. Namun kini, Randy Kejarnet seolah mendapat angin segar dari sang istri yang perlahan mulai membuka kembali pintu hatinya. Bahkan, dalam sebuah acara saat itu, Ledi menuturkan sudah saling percaya melepaskan Randy untuk kembali syuting, yang tentu saja memungkinkan dirinya untuk mengulang kembali permasalahannya di masa lalu. Lantas seperti ini alasan Ledi memaafkan sang suami saat itu. Iya, saya puji Tuhan kalau rasa-rasa kayak ininya sih ya pasti ada ya, namanya manusia ada rasa-rasa sedikit adalah gitu, nggak bisa dipungkirin gitu. Tapi so far sih puji Tuhan, aku percaya sih, maksudnya dari setiap hari kan sama Randy gitu ya, jadi lihat perubahannya, lihat value-value yang dia punya sekarang gitu, dan juga lihat gimana cara dia bersikap gitu kan juga udah beda. Jadi ya memang sekarang waktunya untuk percaya lebih lagi gitu ya, mungkin waktunya untuk ya udah untuk lebih percaya lagi gitu sama Tuhan, bahwa pasti Tuhan jaga gitu sih. So far kemarin syuting fine-fine aja gitu kan. Jadi nggak ketemu 3 minggu gitu, nggak ketemu 3 mingguan ya, dan ada masa-masa seminggu susah sinyal juga karena di sana juga terbatas jaringannya. Ya paling lebih ke kayak gitu aja sih. Wah, puji Tuhan ya, banyak banget gitu perubahan Randy gitu, banyak banget ya perubahan sikap, pola pikir, value hidup juga semakin lebih baik gitu. Bukan berarti aku sebelumnya juga lebih baik dari Randy ya, tapi maksudnya gimana ya, kan kita juga, aku sih nggak muluk-muluk ya gitu, maksudnya lebih dewasa dan lebih tahu mana batasan-batasan, itu juga penting sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.